more, more, I'm gone. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kota yang dikenal mati, yaitu kota bernama Nagoro yang terletak di Jepang. Sekitar 550 km dari selatan Tokyo, Jepang, terdapat desa yang dikenal dengan boneka orang-orangan yang dibuat seukuran manusia. Jika pergi ke sana, akan disuguhi pemandangan yang menunjukkan penghuni lanjut usia yang merawat keluarga mereka. Kelihatannya sih seperti normal-normal aja, tapi keluarga yang dimaksud bukanlah orang asli. Jadi, yang dimaksud itu boneka orang-orang sawah tersebut. Kreasi boneka itu mereka gunakan untuk mencegah burung-burung yang mengganggu di lahan desa. Hingga hari ini, ratusan boneka dijajarkan di sekitar desa. Pengunjung dari luar pun tahu akan hal itu. Tujuan diletakkan boneka agar menyerupai dan mengenang penduduk asli yang dahulu tinggal di kota tersebut. Lalu penduduk lokal, Tsukimi Ayano. Jadi Tsukimi Ayano ini yang mempelopori pembuatan boneka-boneka tersebut. Telah meletakkan boneka orang-orang sawah di jalan sejak 2003. Saya tidak percaya orang-orang dari luar negeri pun datang mengunjungi desa ini. Ia mengungkapkan, pengunjung yang sudah datang ke sini bisa kembali lagi pada tahun-tahun berikutnya karena keunikan dari desa tersebut. Kota mati ini masih dapat dijadikan sebagai kota wisata, karena keunikannya banyak mengundang turis dari luar negeri. Sebagai desa lembah yang terpencil di Pulau Shikoku, Jepang, Nagoro tempat yang susah dijangkau. Bus jarang lewat ke sana, dan stasiun kereta api terdekat berjarak 1 jam. Jadi bisa dibayangkan kenapa penduduk asli dari desa sana sudah pada pindah ke kota, karena susah dijangkau juga desanya. Lalu desa Nagoro merupakan desa terpencil yang jarang dipandang di Jepang. Banyak penduduk yang pergi kota dan meninggalkan desa ke Osaka. Tsukimi Ayano kemudian membuat boneka dengan ide sebagai cara mengenang penduduk dahulu, sambil menanamkan semangat ke desa yang hilang. Berbagai kegiatan boneka yang menggambarkan keseharian penduduk itu. Setelah beberapa boneka pertama, untuk keperluan lahan pertanian praktis, ia menciptakan satu dalam rupa tetangga yang digunakan untuk berbicara setiap hari, sehingga dia bisa berbicara dengannya seperti dahulu. Sebelum ada boneka-boneka itu, desa ini menjadi desa yang sudah terlupakan. Ketika semakin banyak penduduk desa yang meninggal atau pindah, ia mulai menciptakan lebih banyak orang-orangan sawah tetangganya untuk mengingat kehadiran mereka. Proses yang dilakukan selama 3 hari per boneka. Kediamannya pun menjadi terasa hidup dan ramai karena banyak turis juga yang datang. Lalu ia mengatakan sangat nyaman tinggal di rumahnya. Karena selain aman dari hewan liar, boneka-boneka tersebut membuatnya dapat mengenang masa lalu yang indah. Dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Dahulu desa Nagoro adalah desa yang dihuni dengan penduduk yang banyak, sekitar 300 penduduk, termasuk keluarga dan anaknya tinggal bertahun-tahun di sana. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, sekitar 1960 anak muda penduduk Nagoro pindah ke kota lebih besar seperti Tokyo. Alasannya karena di kota-kota besarlah mereka akan mendapatkan ekonomi yang lebih terjamin. Mereka pun pergi dan tak pernah kembali. Sebagian besar telah meninggal dunia, sementara lebih muda pindah ke kota-kota besar di Jepang secara massal. Karena ditinggal penduduk muda, desa menjadi sepi dan hanya ada orang-orang tua saja. Pada waktu itu hanya Ayano saja yang kembali ke desa setelah pergi ke kota. Jadi Tsukimi Ayano ini pernah ke kota, tetapi dia memutuskan untuk kembali lagi ke desa Nagoro tersebut. Namun sayang kembalinya Ayano menimbulkan kesepian. Untuk saat ini sekarang hanya 27 penduduk yang tinggal dan penduduk termuda pun berusia 50 tahun. Jadi penduduk termuda di desa itu berumur 50 tahun. Selama datang ke sana, pengunjung dapat melihat sejumlah orang-orangan sawah menjalani kehidupan sehari-hari mereka di jalanan seperti pekerja konstruksi dengan topi keras memasang tanda jalan, sepasang suami istri yang penuh kasih sayang duduk di tunggul pohon mengawasi sungai yang berdegup. Ada pula seorang nelayan yang mengenakan sepatu bot di teras.
depan rumahnya bersama putri yang masih kecil dan beberapa orang-orangan sawah lainnya. Sebuah sekolah yang ada di sana telah ditutup beberapa tahun lalu setelah siswa sekolah dasar udah lulus. Akhirnya sekolah yang ditinggalkan itu kini menjadi museum yang berisi murid guru yang tentunya berbentuk boneka. Terdapat ruangan gimnasium besar dengan menampilkan orang-orangan sawah yang dibuat Ayano dan orang lain, berjajar di sepanjang dindingnya. Di dalam ruangan terdapat pengantin yang mengenakan pakaian tradisional Barat dan Jepang. Terima kasih.